Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Puspita, NIM 203020202031, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari tugas berbicara retorik. Judul dongeng saya pada hari ini Kura-kura dan Monyet. Suatu hari, hiduplah seekor kura-kura dan monyet yang hidup bertetanggaan di sebuah pohon besar. Kura-kura tinggal di bawah, sedangkan monyet tinggal di atas dahan. Kedua hewan tersebut saling hidup rukun, saling berbagi, dan saling menolong. Suatu hari, monyet berkunjung ke rumah kura-kura. Kura-kura pun menyambutnya dengan senang hati. Tiba-tiba, hujan pun turun dengan sangat lebat. Mereka menghabiskan dengan berbincang-bincang sambil menunggu hujan reda. Dari perbincangan keduanya, akhirnya monyet mendapatkan sebuah ide untuk menanam pohon besar di tempat tinggalnya. Sahabatku, seandainya saja ada pohon besar di dekat tempat tinggal kita ini, pasti kita dua bisa memakan sepuasnya, tanpa harus mencari makanan kemana-mana, usul monyet. Kau benar sekali. Kalau begitu, besok kita bersama-sama menanam pohon pisang dekat rumah kita, ujar kura-kura. Baiklah, kau memang sangat pintar. Besok aku akan pergi mencari bibit pohon pisang, ujar monyet kegirangan. Dengan gembira, pagi-pagi sekali, sudah terbangun dari tempat tidurnya, mulai mencari bibit pisang. Setelah ia berjalan cukup jauh, akhirnya, ia menemukan sebuah batang pisang yang hanyut di sungai. Monyet pun segera terjun ke sungai dan mendorong batang pisang tersebut menuju ke tepian. Monyet pun membawa batang pisang ke rumahnya. Sesampai di depan rumahnya, ia memanggil kura-kura sahabatnya. Ia pun menyuruh kura-kura untuk membagi batang pisang tersebut menjadi dua. Kau mau yang mana, bagian atas atau bagian bawah, ujar monyet. Terserah kau saja, kau sudah bersusah payah membawanya kemari, kau saja yang pilih duluan, ujar kura-kura. Akhirnya monyet mengambil bagian atas. Ia berpikir, bagian ataslah yang cepat berbuah lebat. Ia pun memberi bagian bawah serta akarnya kepada kura-kura. Tanpa menunggu waktu lama, kura-kura langsung menanam batang pisang tersebut. Kura-kura merawatnya setiap hari, sehingga batang pisang tumbuh dengan sangat subur. Saatnya dinanti pun akhirnya tiba. Pohon pisang yang dimiliki kura-kura siap untuk dipanen sementara memiliki monyet mati karena layu. Karena kura-kura tidak dapat memanjat, ia meminta bantuan kepada sahabatnya, monyet, untuk memetik pohon pisang itu. Monyet, sahabatku, pohon pisang sudah berbuah dan tumbuh tinggi, namun aku tidak dapat memanjatnya. Maukah kau menolongku untuk memetik pisang-pisang itu? Aku akan memberikan sebagian pisangku kepadamu, kata kura-kura. Tawaran dari kura-kura diterima dengan senang hati oleh monyet. Ia pun langsung memanjat pohon pisang, namun setelah sampai di atas, ia pun mengambil satu pisang yang sangat besar dan segar dan terlihat lezat untuk dimakan. Tidak puas hanya satu, monyet pun terus-menerus memakan pisang tersebut, sementara kura-kura yang menunggu di bawah pun sangat menyesal. Monyet, cepatlah lempar pisang bagianku, teriak kura-kura. Namun, monyet pun pura-pura tidak mendengarnya. Ia pun terus memakan pisang tersebut. Kura-kura kesal karena monyet sama sekali tidak mendengarnya. Kura-kura pun pergi sambil mengambil sarung tangan milik monyet. Kebetulan, di dekat tempat tinggalnya tersebut terdapat sebuah tempurung kelapa yang cukup besar. Ia pun akhirnya bersembunyi di bawahnya. Setelah monyet kenyang, ia pun turun dan membawa sisa pisang untuk kura-kura. Ia pun memanggil kura-kura. Kura-kura, di mana kau? Kubawakan pisang bagianmu, ujar monyet. Namun dipanggil pun tidak ada jawaban.
Monyet pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sebelum ia pulang, ia menyadari bahwa sarungnya hilang. Kura-kura cepatlah keluar. Cepat kembalikan sarungku. Aku sangat malu pulang tanpa sarung. Ini pisang bagianmu, ujar monyet memeles. Monyet pun terus mencari kura-kura sampai kelelahan. Ia pun beristirahat di atas tempurung tersebut. Tiba-tiba, di bawah tempurung terdengar suara aneh. Kruk! Terdengar bunyi tersebut, monyet mengira itu suara kentutnya sendiri. Ia pun terus memanggil kura-kura agar keluar. Namun, suara itu terdengar kembali, dan begitulah seterusnya. Karena monyet merasa kesal, ia pun memukul pantatnya sendiri dengan batu. Hal tersebut membuatnya sangat kesakitan, sementara kura-kura tidak tega mendengar monyet yang kesakitan. Akhirnya, kura-kura keluar dari tempurung tersebut. Hai monyet, ini sarungmu. Itulah akibatnya karena kau terlalu serakah. Akhirnya dirimu sendiri yang kesakitan, ujar kura-kura. Monyet pun menahan rasa sakitnya dan meminta maaf atas perbuatan buruknya kepada kura-kura. Kesimpulan dan pesan moral dalam cerita dongeng ini yaitu monyet dan kura-kura adalah janganlah pernah ingkar janji dengan siapapun dengan apa yang telah diucapkan. Orang yang sering ingkar janji tidak akan disukai dan tidak akan menanggung hal buruk di masa yang akan datang. Terima kasih.